Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat menyelesaikan tugas UTS kita ini dengan secepat mungkin. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya, yang mana ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang mana diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ade Aryandi Saputra, Magister Pendidikan Islam, yang mana fokus penjelasan saya pada hari ini adalah Pancasila dan agama. Sebelum saya menjelaskan, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Dendi Ardiansyah dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila dan agama. Apa sih pengertian Pancasila dan agama itu? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yakni kata panca dan kata sila. Panca sendiri artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman hidup yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Sedangkan agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya, serta lingkungannya. Kita masuk hubungan Pancasila dengan agama. Menurut Notonegoro, asal mula Pancasila berasal dari kausa materialis yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Di dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, dijumpai kalimat yang kemudian dikenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, yang artinya walaupun berbeda satu dua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Ketika berbicara mengenai dasar negara, para pendiri bangsa kita itu memasukkan hal-hal yang terkait dengan ketuhanan, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dalam pidatonya, yakni prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menyembah Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan,
hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Jadi, para pendiri bangsa kita itu dalam merumuskan dasar negara, mereka tidak merumuskan dengan sembarang atau asal-asal, tetapi dilandaskan atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Hal ini relevan dengan ayat 1 dan 2 pasal 29 UUD 1945. Bunyi pasal 29 UUD 1945 ayat 1 yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan ayat 2-nya berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi jelaslah bahwa ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran Tauhid dalam teologi Islam. Bahkan saat kemerdekaan, sekularisme dan pemisahan agama dari negara didefinisikan melalui Pancasila. Ini penting karena Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme yang secara jelas menyerukan untuk memisahkan agama atau menegaskan bahwa negara harus tidak memiliki agama. Akan tetapi, hal-hal tersebut terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya oleh negara. Namun secara resmi, Indonesia membatasi pilihan identitas keagamaan yang bisa dimiliki oleh warga negara dengan mengakui 6 agama saja, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, negara tidak mengakui satu agama saja. Misalnya, warga negara Indonesia harus agama Islam, tidak boleh yang lain. Atau, warga negara Indonesia harus agama Kristen, tidak boleh agama lain. Tidak seperti itu. Itulah hebatnya negara Indonesia. Mereka mengizinkan warga negara Indonesia untuk memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Dalam hubungannya antara agama dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lain. Selanjutnya, hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, dan pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama. Yang keenam, memberikan toleransi kepada orang lain dalam melaksanakan agama. Yang ketujuh, segala aspek dalam menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai ketuhanan. Selanjutnya, nilai syariat Islam dalam tiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai syariat Islam apa aja yang terkandung dalam sila pertama ini? Yaitu, menjamin hak-hak pemeluk agama lain, asalkan agama itu diakui oleh negara. Membangun Indonesia merdeka bukan berdasar atas kesamaan keagamaan, tetapi berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa yang menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan. Di sini ada ilustrasi foto yang mana masing-masing orang ini memeluk agama yang berbeda. Di sini ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, yang mana mereka hidup damai dan saling menghargai agamanya masing-masing. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai syariatnya ialah menghormati dan menghargai hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Di sini ada foto di mana salah satu daerah di Indonesia yang terdampak bencana banjir sebagai warga negara Indonesia yang menerapkan nilai syariat Islam yang terkandung dalam sila kedua ini sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong saudara kita yang terkena musibah tersebut, bagaimana yang dilakukan oleh orang yang ada di foto tersebut. Yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia.
nilai syariat Islamnya persatuan sesama muslim atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah, dan persatuan sesama manusia yang disebut ukhuwah insaniyah. Seperti yang ditampilkan di foto, walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi pada dasarnya kita semua itu bersaudara. Selanjutnya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dalam mencari solusi atau mencapai sesuatu yang ingin dicapai bersama, yaitu dengan melakukan musyawarah, di mana praktek musyawarah ini telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai syariat Islamnya adalah mengisyaratkan adanya keadilan dan proses penyelenggaraan negara, keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Di foto itu, beliau mengunjung salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Indonesia yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang sangat berbeda dan yang lain. Tetapi nampak foto tersebut beliau sangat menghargai kebudayaan tersebut karena beliau menerapkan nilai syariat yang terdapat dalam sila kelima tersebut. Satu hal yang harus kita ingat, Pancasila bukanlah sesuatu yang harus disakralkan. Ia adalah buatan manusia yang tak lepas dari kekurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.